Terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Minggu, tanggal 29 Mei tahun 2022 ini, saya akan mengomentari Ustadz Abdul Somad Kebal Hukum di Indonesia. Akhirnya negara Singapura membantu menghukumnya. Ceramah Ustadz Abdul Somad menghina agama Kristen, menyatakan salib itu jin kafir. Atas penghinaan tersebut, Ustadz Abdul Somad ada yang melaporkan ke polisi, tetapi tidak ditindaklanjuti sama polisi, sehingga Ustadz Abdul Somad bebas memberikan ceramah yang menakutkan kemana-mana, yang menakutkan pendengarnya, dan bebas berjalan-jalan ke luar negeri, Singapura, sehingga Ustadz Abdul Somad dituduh kebal hukum di Indonesia. Dalam perkara Ustadz Abdul Somad, benar-benar negara kalah menindak Ustadz Abdul Somad. Tidak berani karena pendukungnya banyak. Padahal Presiden berkali-kali menyatakan negara tidak boleh kalah menegakkan hukum. Akibatnya negara Singapura membantu negara Indonesia berani menghukum Ustadz Abdul Somad karena dituduh teroris. Lalu bagian imigrasi Singapura di Tanah Merah mengkerangkeng selama 3 jam. Luas kerangkengnya hanya 2 kali 1 meter, seluas liang lahat, lalu diusir dari negara Singapura. Tindakan negara Singapura ini merupakan hukuman, yaitu dikerangkeng merupakan mengurangi kebebasan seseorang selama 3 jam dan pengusiran hukuman dengan mempermalukan Ustadz Abdul Somad tersebut. Harapan saya, negara Indonesia berani menindak Ustadz Abdul Somad yang sering ceramah yang menakutkan dan menghina agama Kristen, salib itu jin kafir. Sudah ada yang melaporkan tetapi tidak ditindak. Secara tidak langsung Ustadz Abdul Somad dihukum negara Singapura dengan dikerangkeng atau mengurangi kebebasannya selama 3 jam dan diusir sebagai tindakan mempermalukan Ustadz Abdul Somad tersebut. Jadi Ustadz Abdul Somad ini di negara Indonesia ini seperti adalah ustadz yang kebal hukum, di mana dia berkali-kali melakukan ceramah, terutama ceramah yang menghina agama Kristen, yang menyatakan salib itu adalah jin kafir. Karena dibilang jin kafir merasa menghina agama Kristen, lalu ada yang melaporkan ke polisi, tetapi polisi tidak menindaknya, malah dibiarkan sampai sekarang. Jadi yang saya lihat khusus untuk Abdul Somad ini, negara kalah sama Ustadz Abdul Somad mungkin karena pendukungnya banyak. Jadi padahal Presiden Joko Widodo berkali-kali menyatakan negara tidak boleh kalah dalam menegakkan hukum, tetapi kenyataannya kalah dalam menghadapi Ustadz Abdul Somad tersebut. Yang itulah terjadi. Jadi kejadian-kejadian inilah yang membuatnya, sehingga sudah ada yang melaporkan tetapi tidak diapa-apakan laporannya. Jadi si negara kalah, sehingga pada saat dia berkunjung ke negara Singapura, ternyata dia rupanya pendukung teroris, lalu diusir dari negara Singapura. Sebelum diusir dia dikerangkeng dulu selama 3 jam. Itu merupakan hukuman itu, dan kemudian dikembalikan ke negara Indonesia atau diusir. Ini merupakan penghukuman ini, di mana dia selama 3 jam dikerangkeng di dalam suatu ruangan 2 kali 1 meter. Jadi seluas liang lahat lah ya. Jadi ini merupakan perbuatan hukuman kepada Ustadz Abdul Somad tersebut. Tetapi ini selama dia diusir, ya tetap juga dia melakukan tanggapan-tanggapan yang negatif kepada negara Singapura tersebut. Jadi saya lihat Ustadz Abdul Somad ini supaya ditindak sesuai hukum yang berlaku. Seharusnya Indonesia harus meniru seperti negara Singapura, berani menindak Ustadz Abdul Somad, selaku pendukung khilafah, apalagi pendukung khilafah dan pendukung teroris.
dan apalagi dalam ceramahnya sering menyatakan dalam ceramahnya tersebut, di samping dia menghina agama Kristen yang menyatakan salib itu adalah jin kafir, dan juga katanya orang harus mendukung ISIS dan terorisme. Siapa yang tidak mendukung ISIS dan terorisme, kafirlah dia, halal darahnya, dan berarti bisa dibunuh. Dan pengeboman masalah Israel yang perang dengan Palestina itu sah katanya. Jadi setiap orang teroris juga melakukan ngebom orang, yaitu sah katanya. Sebagai kalau ada orang yang mati karena melaksanakan pengeboman tersebut, itu namanya mati syahid, mati karena melaksanakan perintah agama katanya. Itulah hal-hal seperti tersebutlah yang sering terjadi, sehingga orang yang mendengarkannya itu merasa ketakutan, terutama yang mendengarnya itu umat non-muslim pasti lebih ketakutan karena diancam dengan mengebom dan membunuh dan lain sebagainya, sehingga sampai negara di dalam ceramahnya itu dapat ditangkap seluruh dunia, sehingga sampai negara Singapura memantaunya sudah lama katanya, sehingga menakutkan, sehingga dia dikelompokkan jadi teroris, tidak boleh masuk ke negara Singapura. Makanya diusir dari negara Singapura kembali ke negara Indonesia. Jadi itulah saya hal tersebut terjadi di tengah-tengah masyarakat. Jadi tindakan Singapura ini perlu ditiru negara Indonesia, tegas bertindak kepada garis keras dan terorisme, dan tegas bertindak dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Jangan sampai ada pernyataan kebal hukum sama Ustaz Abdul Somad tersebut. Sekian dan terima kasih.